mengenai konsep yang yang dipakai oleh Gita Savitri, tetapi itu hak dia untuk memiliki prinsip tersebut. Cuman feminis sosial ini kan salah satu sistem yang ingin menghapuskan kepemilikan atas seorang suami atas istri gitu bang. Karena saya dari jurusan tasawuf psikoterapi ya. Kalau secara psikologi sih itu bisa jadi Gita Savitri ini mengalami fobia gitu bang. Fobia itu ketakutan yang berlebihan gitu akan entah itu benda atau suatu pengalaman dia gitu. Merasa tidak menghargai sesama wanita gitu yang para pejuang garis dua gitu bang. Kalau anak banyak, kalau nggak baik, artinya bermasalah. Tapi solusinya bukan child free. Halo sahabat OMB obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan sama Akai. Halo Akai. Halo bang. Akai adalah komunitas Baitul Falsafah ya. Akai sangat tertarik tentang feminisme, tapi hari ini kita tidak bahas feminisme tapi kita bahas child free. Gita Savitri ya, yang lagi ini yang lagi viral itu. Lagi viral ya. Gimana nih pandangan Akai ini tentang itu? Ya, mengenai Gita Savitri ya. Dia itu salah satu influencer dari Indonesia. Tetapi dia diam di Jerman dari umur 18 tahun. Gita Savitri itu tinggal di Jerman. Nah, sampai sekarang di umurnya 30 tahun dia sudah menikah dan masih menetap di Jerman gitu bang. Pada kemarin itu yang lagi rame itu Gita Savitri ini memunculkan kontroversi bagi warga Indonesia gitu bang, mengenai konsep child free. Oke. Jadi awalnya dia itu memposting salah satu di Instagramnya gitu bang, di feednya yang dimana ada warga net dari Indonesia yang mengomentari postingan dia dan memuji Gita Savitri kalau misalkan dia itu awet muda gitu di umur dia yang 30 tahun. Tetapi jawaban dari Gita Savitri ini malah memunculkan kontroversi gitu, karena jawabannya itu dengan dia menyuarakan konsep child free bagi warga Indonesia yang tidak diterima gitu ya bang. Karena budaya di Indonesia itu kebanyakan yang notabene ingin mempunyai anak gitu. Gitu bang. Jadi orang Indonesia secara akar sosialnya ingin punya anak ya. Nah ini ada kontroversi dengan Gita Savitri. Nah Akai memandangnya gimana? Kalau dari pandangan saya sendiri sih bang, sedikit tidak setuju juga mengenai konsep yang dipakai oleh Gita Savitri. Tetapi itu hak dia untuk memiliki prinsip tersebut. Cuman mungkin cara dia menyampaikannya itu yang salah gitu bang. Sehingga saya pribadi gitu juga merasa tidak menghargai sesama wanita gitu yang para pejuang garis dua gitu bang. Ini apa nih pejuang garis apa tuh? Yang ingin memiliki anak gitu. Yang memiliki anak, artinya kan anak ini kan sebagai generasi penerus ya, dan juga sebagai yang mewarisi keluarga gitu ya, dan nilai-nilai tradisional kita menganggap inilah penerus berikutnya gitu ya, dan itu yang melanjutkan sebuah generasi berikutnya. Terus gimana Kai? Kalau untuk di Jerman sendiri ya,
dia itu sebenarnya tertarik, dia sendiri gitu Bang yang ngomong kalau misalkan dia lama tinggal di Jerman dan dia melihat budaya di sana itu para orang tua yang kalau misalkan tidak menikah disebut orang tua apa bukan ya Bang? Saya nggak tahu di Jerman, tapi ya nggak apa-apa, dia tidak menikah. Iya, dia tidak menikah, tapi masih terlihat awet muda gitu Bang, tapi umur dia yang tua gitu. Nah sehingga dia berpikir untuk ternyata bisa loh gitu menjadi awet muda, salah satunya tidak mempunyai anak gitu. Iya. Jadi dia membuat kesimpulan yang hanya cocok untuk dirinya, tapi mungkin tidak cocok secara umum, tidak begitu ya. Ada juga, ini bisa kita cari, ada juga orang yang punya anak menikah masih awet muda, ada kan ya? Iya, banyak sekali Bang. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep-konsep keperempuanan atau feminisme, itu gimana Kai? Itu ada di gerakan feminis sosial sih Bang. Feminis sosial, gimana ceritanya? Feminis sosial ini kan salah satu sistem yang ingin menghapuskan kepemilikan atas seorang suami atas istri gitu Bang. Ya kebanyakan yang menyuarakan itu sih perempuan-perempuan yang menganut feminis sosial sih Bang. Feminis sosial ya. Jadi feminis sosial ini itu tadi ya. Jadi suami, gimana kayak suami? Menghapuskan sistem kepemilikan suami atas istri gitu. Jadi itu implikasinya apa Kai? Itu sih kesetaraan juga. Kesetaraan ya. Nah gender. Kan kalau konsep kunci dari feminisme ya sejak era Kartini sampai yang main macam-macam lah ya, yang juga diperjuangkan, juga ditulis dalam jurnal perempuan itu adalah kesetaraan. Jadi maka kadang-kadang pengaruh utamaan gender itu penting ya. Iya, penting. Nah, gimana Kai? Pengaruh utamaan gender itu apa yang terjadi sebenarnya? Upaya-upaya apa? Iya, untuk kesetaraan gender salah satu upayanya ya tidak menomorduakan perempuan dengan cara perempuan bekerja sama gitu dengan laki-laki pun sama gitu. Untuk kebebasan berpendidikan juga gitu. Dan wanita tuh tidak hanya di dapur gitu kan, di dapur, di kasur yang pada umumnya itu sangat dibudayakan di Indonesia. Jadi eksistensi perempuan itu dihargai ya. Dihargai, baik dia punya karir, dia punya cita-cita, termasuk dia juga mengasuh anak atau dia membesarkan keluarga ya. Itu dia dihargai dalam suatu equal, sama dengan laki-laki. Maka dalam konsep keluarga laki-laki dan perempuan bekerja sama ya. Bukan ini ya, bukan paternalistik ya. Patriarki sih Pak. Bukan patriarki. Gimana nih patriarki itu apa? Kalau patriarki itu sistem yang menomorsatukan laki-laki Bang. Contoh-contohnya gimana? Contohnya seperti kita kan dari kecil gitu udah secara tidak disadari kita itu sudah dipatriarkikan gitu. Contohnya di dalam rumah gitu, kalau misalkan ayah itu adalah ketua keluarga gitu. Dan ayah lebih diutamakan apa segala macam ya. Yang lebih mengurus anak, ekonomi, istri. Gitu. Jadi ada secara tidak sadar itu jadi patriarki ya. Itu ternyata salah satu contoh patriarki. Patriarki gitu. yang secara tidak sadar dia muncul patriarki di situ ya. Dan apa contoh-contoh dalam kehidupan nih Akai tentang masalah-masalah ini? Kalau patriarki yang sering muncul sekarang sih kayak kekerasan sih Bang. Kekerasan rumah tangga. Kekerasan seksual, kekerasan non-verbal gitu. Iya. Nah ini apa? Kekerasan seksual jelas ya. Kalau kekerasan non-verbal apa? Kayak ini Bang, kalau misalkan ada perempuan gitu yang melewati laki-laki yang sedang berkumpul, terus laki-laki itu secara tidak sadar dia wiwit gitu. Dia merendahkan. Iya, ya. merendahkan perempuan dengan ucapan atau dengan kode-kode tertentu ya. Nah di alam tradisional kita ini kan masih banyak tuh ya, kayak persoalan itu ya, termasuk juga poligami. Jadi gimana pandangan Akai poligami terhadap pengaruh utamaan gender? Kalau untuk poligami sih Bang,
Tadi bahas child free ya. Nah, sekarang coba kita yang ini. Poligami. Kalau untuk poligami, menurut saya pribadi gitu Bang. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk di zaman sekarang itu tidak berlaku Bang. Tidak berlaku ya. Iya, karena salah satu dari dia ingin berpoligami itu kebanyakan itu karena hawa nafsu saja gitu. Tidak seperti zaman dahulu yang dilakukan oleh para nabi gitu, Nabi Muhammad gitu. Oke, jadi dalam hal-hal itu kita harus berpikir bahwa ada kontekstualnya di situ ya, dan kemudian ada masalah tadi yang disebut dalam konsep kunci di gender itu adalah equal ya, jadi persamaan, kesetaraan di situ. Nah di Indonesia pejuang-pejuangnya ada nggak, Akai? Yang kita tahu? Gerakan feminis lah ya. Terjadi salah satunya Jurnal Perempuan. Pernah baca ya Jurnal Perempuan? Pernah dengar ya? Pernah dengar, dan kemudian juga ada muncul di sastra ya. Jadi di dunia sastra ekspresi itu dimunculkan gitu ya. Ya, NH Dini coba memunculkan nggak? Ada ya di situ ya cerita-cerita masalah kesetaraan itu yang juga penting. Nah, kita kembali ke child free tadi. Nah, apa lagi yang menarik dari child free itu? Itu sih karena saya dari jurusan tasawuf psikoterapi ya. Psikologi Islam kalau bisa dibilang psikologi Islam. Kalau secara psikologi sih itu bisa jadi kita Safitri ini mengalami fobia gitu Bang. Fobia itu ketakutan yang berlebihan gitu akan entah itu benda atau suatu pengalaman dia gitu. Bisa juga Gita Safitri ini mengalami ada namanya lokifobia. Apa tuh lokifobia? Itu kalau lokifobia itu ketakutan akan kehamilan gitu Bang. Jadi dia yang mengidap lokifobia ini merasakan kalau misalkan dia itu sangat takut untuk hamil, entah itu dari proses dia persalinan, sehingga dia memutuskan untuk child free atau mengadopsi anak gitu Bang. Ya, apa yang bisa kita nilai lagi dari aspek psikologi tadi? Ada nggak yang tadi apa tadi ya? Tadi fobia, lokifobia. Ada satu lagi Bang yang saya tertarik itu bisa jadi kita Safitri ini mengidap inner child. Nah itu apa tuh? Kalau inner child sih kayak trauma terhadap masa lalu yang kalau misalkan Gita Safitri ini memang mengidap inner child gitu, yang dimana masa lalu dia pada masa kanak-kanak yang orang tuanya itu seperti tidak menginginkan adanya Gita Safitri gitu, sehingga dia memutuskan untuk tidak mempunyai anak karena bagi dia anak itu adalah beban gitu Bang. Ya, jadi dari analisis psikologi itu bisa kita berikan tafsir ya atau hipotesis apa yang terjadi di Gita Safitri ya. Nah, child free ini kan mau ngemuka ya. Nah, dan di Indonesia orang nggak terlalu mainstream, orang nggak setuju kan. Nah, apa yang bisa Akai kasih tahu ke Gita Safitri ini gini loh konsepnya gitu, silakan. Iya, kalau dari saya pribadi sih mungkin untuk prinsip yang dia terapkan gitu itu dia mempunyai kebebasan gitu. Cuman untuk disuarakan di sosial media, maksudnya kan yang dilihat oleh warga negara lain juga gitu, yang dimana negara Indonesia sendiri asal dia gitu di Indonesia itu tidak sedikit gitu yang menganut. Iya, yang menganut prinsip free child itu gitu. The child free itu dia bermasalah nanti dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Jadi ada persoalan jumlah penduduk di negara-negara barat, termasuk di Jerman sendiri atau di negara-negara Eropa yang penduduknya makin sedikit ya, karena konsep itu berkembang. Nah, tentunya di komunitas-komunitas kita, tentunya komunitas filsafat itu harus didorong juga ya, termasuk feminisme ya. Jangan itu menjadi sebuah titik terjadinya resesi seks ya. Resesi seks itu artinya
fertility rate itu turun gitu ya. Nah, itu yang akan kita antisipasi di situ. Nah, apa yang lain yang bisa kita komentarin ya, Akai ya, tentang Gita Savitri? Itu sih ada sebenarnya konsep child free itu ada manfaatnya juga sih Bang. Salah satunya yang tadi dijelaskan oleh. Positifnya gimana? Itu peduli lingkungan gitu. Apa tuh itu peduli lingkungan? Iya, seperti menguranginya populasi manusia gitu. Karena kan mungkin di Indonesia kebanyakan yang pengangguran gitu Bang. Wilayah-wilayah kerja yang sedikit gitu. Sehingga banyak orang tua yang tidak menafkahi anaknya gitu. Ya. Salah satunya itu konsep yang pernah dipakai Cina, satu keluarga satu anak ya. Untuk mengurangi itu, di Indonesia kita pakai keluarga berencana ya. Jadi untuk mengurangi itu. Tapi di Cina tuh udah dicabut, udah nggak lagi karena dia bermasalah dengan itu karena ya penduduk berkurang kan. Di Indonesia saya kira KB udah nggak ada juga ya. Ada tapi tidak segencar dulu-dulu ya. Nah, artinya orang sadar yang sebenarnya harus diperbaiki adalah mindset, lapangan pekerjaan yang ada, kesehatan yang ibu dan anak yang baik, pendidikan yang baik, agar manusia yang lahir itu kualitasnya prima, artinya dia sangat berkualitas gitu ya. Kalau anak banyak, kualitasnya nggak baik, artinya bermasalah. Tapi solusinya bukan child free, tapi negara harus mendorong terjadinya hal-hal yang pokok dalam kehidupan ya, tentang makanan, food atau pangan, perumahan yang baik, yang enak, nyaman gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya itu lapangan pekerjaan gitu ya, yang juga tersedia. Karena kalau itu tidak tersedia, orang melihat masa depan jadi takut kan? Melihat wah masa depan ini berat gitu, sehingga cara pikir child free ini mengemuka di situ. Benar ya Kak ya? Betul. Nah, dia mengemuka sehingga pemerintah harusnya introspeksi, berikanlah apa yang menjadi perintah dari konstitusi, mensejahterakan rakyat, satu, kedua mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Dengan dua itu maka pikiran-pikiran Gita Savitri tadi bisa diantitesis dengan itu ya. Iya, betul. Terakhir apa ya kayak yang kamu bisa kemukakan tentang child free? Mungkin itu saja. Itu saja ya. Nah, dari aspek psikologi tadi menarik ya. Ada lagi nggak aspek psikologi yang bisa digali di situ? Yang baru saya gali sih 3 itu saja. 3 itu saja yang muncul di psikologi. Dari agama? Kalau dari agama itu jelas ditolak sih Bang. Kalau menurut saya, karena anak itu sebagai jariah gitu. Ketika orang tua sudah meninggal, maka yang bisa mendoakan kan anak gitu. Anak ya. Iya. Nah, bahwa anak itu penting karena itu adalah jariah gitu ya. Iya. Ada lagi yang bisa nas yang bisa untuk menjelaskan lagi? Ada lagi? Cukup ya, cukup segitu. Artinya agama juga memerintahkan untuk itu ya, karena itu adalah sebuah jariah. Untuk anak itu ada suatu anugerah gitu. Anugerah bagi kita ya. Sahabat OMB, obrolan singkat ini menarik, membahas isu terkini tentang Gita Savitri, tentang child free, dan itu dibahas oleh Akai dari komunitas Baitul Falsafah, dan cukup menarik ya. Dan kita akan bahas lebih panjang nantinya. Tentunya yang pendek ini juga menarik untuk menjadi kita dalami dan menjadi insight bagi sahabat-sahabat OMB. Sahabat OMB, inilah Akai dari komunitas Baitul Falsafah. Terima kasih.